Oke, sahabat Lampung Pos, kali ini berita viral kita tentang pagar laut yang katanya Mabes Polri tidak ada kasus korupsinya, dan ini langsung ditanggapi oleh pakar hukum pidana ya dari Universitas Trisakti, itu Abdul Fikar Hajar, yang menyatakan bahwa polisi memandang dalam perspektif sempit hal itu gitu ya. Tapi justru kalau dilihat keluar di lebarnya, bukan hanya polisi ini bukan memandang dalam perspektif sempit, tapi jangan-jangan mereka memandang dengan dua perspektif. Karena bisa jadi dia menentukan ini tidak ada korupsi, ada apa-apanya. Di lain pihak, kasus lain dia menentukan korupsi karena ada apa-apanya gitu. Tapi ya itu, katanya pengamat hukum pidana itu lebih baik sekarang dialihkan aja ke Kejaksaan Agung gitu. Sementara rakyat juga mendamba nih, Kejaksaan Agung kan masih rajin-rajinnya ya mengungkap korupsi ya gitu ya. Makanya itu harapannya ke situ, dan memang saat ini Polri sampai sekarang belum memandang itu. Padahal dalam perspektifnya pengamat Trisakti itu tadi, itu bahwa penguasaan ruang laut itu juga termasuk korupsi. Iya. Karena dia merugikan uang negara, merugikan nasib nelayan, kemudian juga akses nelayan ke darat. Nah itu. Yang kedua, sudah terbukti bahwa ada pemalsuan sertifikat oleh Ades Kohort ya, Arsip bin Anif gitu kan ya. Dan itu terbukti dia mengeluarkan sertifikat palsu itu, tentunya kata Fikar itu bahwa itu pasti ada korupsi, minimal gratifikasi ataupun suap, jangan-jangan seperti itu kan, untuk mengeluarkan sertifikat bodong itu pasti ada sesuatunya kan? Ada sesuatunya seperti itu kan gitu. Tapi apapun itu kata Polri seperti itu, dan mendapat jawaban dari pengamat hukum pidana itu, memang saat ini orang sudah mulai mencium ada bau-bau busuk nih dari pengusutan pagar laut itu gitu ya. Nah itu, mungkin Bung Agok sendiri sudah mulai ada bau busuk tuh. Nah mungkin dalam hal ini mungkin ada tanggapan dari Bung Agok mungkin yang udah mulai tutup hidung tadi. Iya. Ini kalau saya sih melihat kasus pagar laut ini sesuatu yang anti klimaks ya. Iya. Sesuatu yang anti klimaks gitu. Dimana endingnya itu jauh dari gegap gempita atau dari besarnya awalnya sorotan masyarakat. Kemudian juga sebenarnya balik lagi nih, mau nggak mau saya harus mengutip Profesor tercinta nih, Profesor Mahfud MD, yang di awal-awal sebenarnya Prof Mahfud itu sudah menyatakan gitu kan, sebenarnya tidak ada aduan itu seharusnya polisi harus bergerak cepat, dan menurut beliau juga sebenarnya sudah ada indikasi-indikasi ke arah pidana gitu, karena ada lahan yang itu semestinya tidak ada produk hukumnya berupa sertifikat hak milik tanah. Nah, ini menjadi ada, dan itu menurut Prof Mahfud ada produk hukum MK yang ditumbur di dalamnya. Betul. Kan tidak boleh ada bidang di atas permukaan laut itu dimiliki secara pribadi. Kan? Dan sebenarnya sudah ada indikasi yang kedua ketika kementerian terkait menghukum pejabat yang terkait dengan kasus ini. Artinya mereka tidak mungkin dong dihukum kalau tidak ada kesalahan. Cuma persoalannya apakah kesalahannya hanya sebatas kesalahan administrasi prosedural yang itu hanya diselesaikan dengan aturan main dalam undang-undang ASN, mutasi dan sebagainya. Ya kan seharusnya ya celah hukum harus tetap dikedepankan. Supaya apa? Supaya masyarakat itu benar-benar gitu loh melihat pernyataan Presiden Prabowo bahwa tidak ada diskriminasi, tidak ada perlakuan khusus yang akan diberikan oleh pemerintah dalam memandang kasus. Tidak ada tebang pilih pagar laut. Jadi waktu itu kan publik udah melihat, wah ini Presiden akan gas nih untuk kasus pagar laut nih. Jadi kayaknya melempem jadinya dalangnya ya kan. Iya.
atau yang punya kepentingan ikan kakapnya ini kayaknya bakal disikat juga. Tapi nih. memang orang-orang itu sudah mulai memandang pesimis pada saat yang mengusut itu Mabes Polri gitu loh. Nah seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain, Mbak? Iya. Oke. Kalau saya melihat ini malah kok jadi begini ya gitu. Jadi harapan masyarakat awalnya benar itu bahwa akan ada terungkap ya. Betul. Bahwa nantinya nih siapa di baliknya pagar laut ini akan terungkap. Tapi dengan pertemuan dengan 9 pengusaha itu kok jadi ciut juga ya saya ya. Gitu kan. Kemudian ternyata itu tadi. Ya itulah tadi ya sudah ada kong kali kong campur tangan. Sudahlah awalnya kita apresiasi dulu gitu kan. Kita kasih masyarakat ini senang dulu. Tapi ya itu tadi dibuai akhirnya mentok-mentok lagi. Tapi pada dasarnya dari sisi lingkungan saya melihat ya, karena saya juga termasuk peduli ya dengan lingkungan. Ini masyarakat itu pantesan pro Deddy Mulyadi tadi ya. Gitu ya. Iya, karena masyarakat nelayan di pesisir itu sangat dirugikan dengan adanya pagar laut ini. Pertama, merusak ekosistem atau tempat ikan yang beranak itu, berpinak itu menjadi tidak ada lagi dengan adanya pagar laut. Kemudian akses nelayan juga menjadi tersendat, mau masuk segala macam kan. Bisa, betul. Iya, ini saya melihat dari sisi sini satu aja ya. Kalau memang nggak ada korupsi berarti masyarakat yang dirugikan bagaimana? Masyarakat nelayan, masyarakat pesisir yang dirugikan betul. Itu bagaimana secara hukum untuk pengaduannya gitu ya. Ini yang menjadi pertanyaan ya itulah, dibalikan. Padahal sudah sangat terasa ya sama nelayan itu ya. Pada saat perorangan atau korporat memiliki tanah di pantai aja ya, di pantai saja. Alangkah sulitnya mereka mau melintas saja ya. Melintas. Seandainya mereka dikejar naga istilahnya, naga di tengah laut. Dan dia harus berusaha untuk menyelamatkan diri, ke pantai nggak bisa. Mau apa nasibnya kan seperti itu kan. Ya seperti itu mungkin gitu loh. Ya pada akhirnya mungkin publik termasuk saya pribadi ya akan melihat ini jelas ada hal yang tidak beres. Betul. Ada yang janggal gitu. Sesuatu yang terang benerang, sesuatu yang tampak nyata justru tidak jelas ini endingnya gitu. Atau mengecewakan ini endingnya. Oke mungkin gitu ya Abang Longpos ya. Kita udah bahas ini. Kita sengaja buat agak penasaran. Jadi yang mau komen silahkan di komentar di bawah video ini gitu. Kita pagar laut anti klimaks. Pagar laut anti klimaks gitu. Nah, kemudian mungkin kita akan masuk ke segmen berikutnya.